Baik Bu, lalu terkait dengan siapa begitu ya Bu yang nantinya akan menjadi menteri di Kementerian Pertanian semalam sudah diumumkan begitu Bu. Nah, Anda sendiri melihatnya terkait dengan kapasitas dari Menteri Pertanian dan sekaligus Kepala Bappenas, apakah sudah cukup mumpuni Bu untuk bisa atau diharapkan bisa mengurai persoalan-persoalan terkait dengan sektor pangan dan pertanian kita? Ya, kalau kita lihat, Menteri Pertanian, ini ada keberlanjutan ya, sehingga, tentunya karena ada keberlanjutan berarti, sudah ada, apa, eee, di, apa namanya, di pemikiran beliau, oh ini problemnya sudah tergambarkan gitu, sudah teridentifikasi sehingga, diharapkan ke depannya, beliau bisa memberikan, solusi yang tepat gitu ya. Dan, targetnya adalah mengurangi impor dan ini akan berbahaya sekali ketika akan ada program makan bergizi gratis tetapi tidak ditopang dengan swasembada pangan, kedaulatan pangan, maka yang terjadi adalah kenaikan impor yang gila-gilaan. Itu yang harus diantisipasi. Nah, tugas beliau itu, mencapai, atau mengamankan ya, pasokan pangan di, nasional sehingga, dengan adanya program makan bergizi gratis ini ya bisa, mendorong produktivitas pertanian lebih baik ya, petani lokal lebih happy karena mereka produknya itu apa, bisa beli dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dengan harga yang lebih baik dan kemudian yang kita harus tahu bahwa dengan adanya program makan bergizi gratis ini mungkin ya, eee, karena dengan, akan lebih semangat ya, mendorong kearifan pangan lokal gitu. Karena saya tidak bisa membayangkan, kalau program makan bergizi gratis ini malah justru mendorong kenaikan impor pangan. Demikian, Mbak. Baik Bu, lalu terkait dengan Menteri Koordinator Pangan kita lihat ada Pak Zulkifli Hasan ya yang kedepannya dipercaya begitu Bu untuk bisa juga diharapkan menyelesaikan persoalan-persoalan pangan. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan Pak Prabowo yang akhirnya memilih Menteri Koordinator Pangan ini adalah Pak Zulkifli Hasan yang semula adalah Menteri Perdagangan? Ya, beliau punya basic, sebelumnya sebagai, Menteri Perdagangan ya, dan, di masa kepemimpinan beliau, impor pangan juga relatifly, cukup tinggi dan terus-menerus bahkan, tidak hanya impor pangan dalam bentuk, beras, sayur mayur, bawang atau dan seterusnya ya, tetapi, juga, air mineral pun juga diimpor, ini yang memprihatinkan gitu. Garam pun diimpor. Nah sehingga, beliau ketika menduduki ya, jabatan barunya sebagai Menteri Koordinator Pangan dan Kepala Bappenas, ini seharusnya beliau bisa memitigasi ya, bahwa jangan sampai ada kenaikan impor pangan, apalagi ketika ada implementasi dari program makan bergizi gratis. Ya kita lihatlah terobosan kebijakannya, at least, beliau sudah paham sekali ya, karena beliau sebelumnya adalah Menteri, Perdagangan.